Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita bersyukur ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan saja. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji dan syukur patut kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan berikan kami kesehatan yang baik, Tuhan berikan kami nafas hidup, untuk kami boleh hidup, bernafas dan menikmati segala ciptaan. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Secara khusus saya akan baca ayat 28. Demikian firman-Nya. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Demikian kebenaran firman Allah hari ini, yang mengingatkan kita, mengajar kita, menasihati kita mengenai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu namanya kerajaan Allah. Banyak kerajaan-kerajaan di dunia ini yang sudah tergoncangkan dan hilang dari peredaran dunia ini. Sebut saja kerajaan Persia yang sangat terkenal, sebut saja kerajaan Babilonia ataupun kerajaan Romawi, kerajaan apapun juga. Semua itu sudah tergoncangkan, semua itu sudah hilang dari peradaban dunia ini. Tapi kita ada pada suatu kerajaan yang namanya kerajaan Allah, yang tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun dan oleh siapapun, karena rajanya adalah Yesus Kristus. Rajanya adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jelas sekali dalam ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bersyukurlah kalau saudara dan saya orang yang beriman kepada Yesus Kristus, maka sudah otomatis saudara dan saya adalah warga dari suatu kerajaan namanya kerajaan Allah, dan kita bersyukur bahwa kita punya suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Nah, kalau kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, lalu apa yang dituntut dari saudara dan saya sebagai umat? Ada 3 hal yang dituntut dari kita. Yang pertama dalam ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Karena kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka yang dituntut dari kita adalah jangan berpaling dari Kristus. Jangan meninggalkan Kristus. Jangan menolak Kristus. Karena Dia adalah raja dari suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Betapa ruginya saudara dan saya kalau saudara dan saya menolak Dia, kalau saudara dan saya berpaling dari Dia. Karena kita punya suatu kerajaan yang tidak akan pernah tergoncangkan oleh siapapun juga, termasuk alam maut pun tidak berkuasa terhadap satu kerajaan ini, yaitu namanya kerajaan Allah. Karena itu mari sebagai umat, apapun pergumulan hidup kita, apapun tantangan hidup yang kita alami, jangan pernah berpaling dari Kristus. Jangan pernah menolak Kristus, karena Kristus adalah raja dari suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua yang dituntut dari kita, karena kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Marilah kita mengucap syukur. Kita sebagai anak-anak dari suatu kerajaan Allah ini,
kita patut bersyukur. Kita patut berbangga. Karena kita ada pada suatu teritorial, kita ada pada suatu wilayah, ada pada suatu kekuasaan dari sang raja di atas segala raja yang memegang otoritas kedaulatan penuh atas kerajaan. Dan tidak ada satu pun yang bisa macam-macam dengan kerajaan ini. Kita patut bersyukur sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu firman Allah berkata, marilah kita mengucap syukur. Betapa kita tidak bersyukur. Kerajaan-kerajaan yang lain sudah hancur. Kerajaan-kerajaan yang lain sudah tidak membekas. Tapi kita punya suatu kerajaan yang tidak akan pernah goyah. Suatu kerajaan yang tidak akan pernah tergoncangkan. Suatu kerajaan yang akan tetap kekal untuk selama-lamanya, namanya kerajaan Allah. Dan ketika saudara dan saya ada sebagai warga kerajaan Allah, maka kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan bahwa kita ada pada suatu teritorial kerajaan yang tidak akan pernah tergoncangkan. Yang ketiga yang dituntut dari kita masih dalam ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita karena kita ada pada suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah mari kita beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Cara yang berkenan kepadanya, ibadah yang berkenan kepadanya itu dengan cara apa? Dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi kita penuh hormat dalam beribadah. Kita tidak bisa sembarangan dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita punya Allah yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Kita belajar untuk kita selalu beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Cara yang berkenan kepadanya ya dengan penuh hormat. Ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dalam ibadah, itu harus dengan penuh hormat. Ketika kita hadir dalam ibadah, kita melihat kemuliaan Allah yang hadir dalam ibadah itu. Sang penguasa hidup kita sedang ada dalam ibadah. Mari kita konsentrasikan hidup kita, seluruh segenap hidup kita, untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh hormat dan takut. Ada suatu kegentaran yang bersifat positif dari saudara dan saya, sehingga dengan penuh hormat kita beribadah kepadanya. Rasa segan kita, rasa kagum kita akan Allah yang adalah raja dari suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi takut di sini bukan sesuatu yang negatif, tapi sesuatu yang positif. Takut dengan penuh hormat, takut dengan kekaguman kepada kemahakuasaan Allah, kepada kemuliaan Allah, sehingga kita beribadah dengan penuh sukacita, beribadah dengan segenap hati kita, beribadah dengan kesungguhan kita. Dan itulah ibadah yang berkenan kepada Allah karena kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita mulai belajar memperbaiki cara-cara kita beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai di ibadah kita tidur karena kita mengantuk. Jangan sampai kita seenaknya dalam beribadah. Tapi harusnya kita menyadari akan kehadiran Allah yang maha kuasa, kehadiran Allah yang adalah raja di atas segala raja, kehadiran Allah yang memegang kendali terhadap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga kita penuh hormat dalam beribadah, kita beribadah dengan penuh kekusukan di hadapan Tuhan, kita beribadah dengan kesungguhan kepada Allah karena kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami akan kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak berpaling dari Yesus Kristus yang adalah Raja dalam kerajaan Allah. Tolonglah kami supaya kami mengucap syukur karena kami ada pada suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan tolonglah kami supaya kami beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan hormat, dengan takut.
Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang sungguh-sungguh menghormati dan menghargai kehadiran kami untuk beribadah. Tapi juga Allah yang kami sembah adalah Raja dari suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini berdasarkan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang saat di dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.